Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, sungguh-sungguhkah kita sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kita? Pertanyaan ini bukan ditujukan hanya untuk saudara, tetapi juga untuk semua orang, termasuk saya di antaranya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, untuk kita mengerti dan memahami dan mengenal siapakah Yesus Kristus, satu-satunya sumber yang benar-benar memberikan kepada kita pengetahuan, pengertian, dan pengenalan yang utuh tentang pribadi, natur, atribut, dan karya dari Yesus Kristus Tuhan kita adalah Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan yang diwahyukan oleh Roh Kudus, yang diinspirasikan kepada para penulis untuk menyatakan keberadaannya, karyanya, kehendaknya, kebenarannya kepada manusia. Mari kita membaca, memikirkan, dan merenungkan siapakah Yesus Kristus dari Alkitab. Salah satu bagian dari kitab yang ada di dalam Alkitab adalah Injil Yohanes. Kita memulai dari Injil Yohanes. Injil Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes. Diperkirakan ditulis sekitar tahun 85 sampai 90 di kota Efesus. Rasul Yohanes adalah murid Tuhan Yesus, murid yang dipilih oleh Tuhan. Di dalam ayat-ayat yang kita akan baca, kita akan belajar mengenal sesungguh-sungguhnya siapakah Tuhan Yesus Kristus itu, agar kita semakin dekat dengan Dia, semakin hormat, mengagungkan Dia, memuji Dia. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5, demikianlah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Mari kita memikirkan ayat demi ayat yang sudah dituliskan oleh Rasul Yohanes ini. Di dalam ayat pertama dengan tegas dan dengan jelas disampaikan, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman yang dimaksud di sini bukan kata-kata, bukan pengetahuan kebenaran. Firman yang dimaksud di sini adalah pribadi yang utuh, pribadi yang kekal, pribadi yang selama-lamanya ada, yang tidak berubah. Pada mulanya menunjukkan keberadaan kekekalan yang tidak berawal dan yang tidak berakhir, yang selalu ada, present. Pada mulanya firman, logos,
yang menyatakan keberadaannya ada pada dirinya sendiri, tidak bergantung kepada apapun atau siapapun, karena ada pada dirinya, cukup pada dirinya, dan pada dirinya sendiri yang kekal selama-lamanya. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman bersama-sama dengan Allah. Dengan kata lain, ada dua pribadi yang kekal, yang setara, yang sehakikat. Firman Logos dan Allah Theos. Kedua pribadi ini ada di dalam kekekalan yang selama-lamanya tidak berubah, yang roh adanya. Pribadi yang roh adanya, pribadi yang tidak berubah adanya. Kedua pribadi ini satu kesatuan, bersama-sama dalam relasi yang tidak berubah, yang kekal, yang sempurna. Siapakah pribadi-pribadi ini? Di dalam ayat yang ke-14 ditegaskan demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan di ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dengan kata lain, kita bisa mengerti dan memahami bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya firman adalah anak Allah yang tunggal, satu-satunya. Tidak ada yang lain yang setara, yang sehakikat, yang disebutkan sebagai anak. Dan Allah dipanggil, disebutkan sebagai Bapa. Relasi anak dan Bapa di dalam kekekalan. Relasi yang tak terpisahkan. Relasi yang sempurna mutlak dalam segala kemuliaannya, kehagungannya, keindahannya. Keberadaan Bapa, Allah pribadi yang pertama. Keberadaan Firman, anaknya yang tunggal, pribadi yang kedua dari Allah. Keberadaan dari Bapa dan Anak adalah keberadaan yang kekal, yang tak berubah. Keberadaan yang selama-lamanya ada. Itulah pernyataan dari firman Tuhan yang tertulis. Jadi dari ayat yang pertama ini saja kita bisa menyadari, mengerti bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang setara, sehakikat, memiliki natur yang sama dengan Bapa, memiliki atribut yang sama dengan Bapa, dan bersama-sama dengan Bapa di dalam relasi yang tak terpisahkan, yang kekal. Dia adalah Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita agungkan, yang kita muliakan, yang selama-lamanya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita lihat lagi ayat ini dengan lebih mendalam. Dan firman itu adalah Allah. Jelas sekali penegasan dari Rasul Yohanes yang diinspirasikan oleh Roh Kudus bahwa firman Logos adalah Allah. Ini menunjukkan bahwa anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah adanya. Tidak
bisa disangsikan lagi dan tidak perlu disangsikan lagi. Dia bukan ciptaan. Dia bukan sesuatu yang menjadi Allah. Dia pada dirinya adalah Allah. Ini adalah kabar baik bagi semua orang, khususnya bagi mereka yang diberikan anugerah untuk mengenal Yesus Kristus. Saudara dan saya menyadari bahwa Yesus Kristus yang kita sembah adalah Allah yang kekal dan selama-lamanya, yang memberikan hidup dan kehidupan di muka bumi ini, yang menjamin segala sesuatu ada dan terjadi. Mari kita baca lagi dan kita pikirkan lagi di ayat yang keduanya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ini memberikan penegasan lagi dari ayat yang pertama, bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah dari mulanya. Artinya bukan mulai dari sejarah, bukan mulai dari apa yang terjadi di dalam sejarah bumi ini, sejarah manusia atau sejarah alam ini, tetapi kekal ada bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Dia bukan memulai kebersamaan dengan Allah, yaitu Bapa itu sendiri, dari sejak ada di muka bumi atau sejak ada di dalam sejarah. Tidak demikian. Karena dia, firman, sang logos, ada bersama dengan Allah, Bapanya yang kekal, selama-lamanya di dalam kekekalan. Ayat kedua ini menegaskan kepada kita bahwa yang kita sembah adalah yang kekal, yang mulia, yang sempurna, yang selama-lamanya ada. Mari kita baca dan telusuri lagi bagian yang ketiga, ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bagian ayat ini menunjukkan bahwa firman adalah pencipta. Firman menciptakan segala sesuatu yang ada dari tidak ada menjadi ada, dan yang ada menjadi sesuatu yang ada yang lain. Ada suatu perkembangan, perubahan, pertumbuhan, satu perubahan yang terjadi pada diri yang ada, yang diciptakan oleh firman. Firman pada mulanya bersama dengan Allah. Firman itu di luar ciptaan. Firman itu yang menciptakan segala sesuatu. Bapa menciptakan segala sesuatu melalui firman, dan firman yang menjadikan segala sesuatu itu ada. Dan segala sesuatu yang ada di alam semesta, di seluruh bumi dan segala isinya itu boleh ada dan terus mengalami keberadaan yang lain. Kita tahu seluruhnya itu disebabkan karena firman. Firman yang adalah sang kebenaran. Darinya pengetahuan kebenaran hadir. Darinya pengetahuan kebenaran ditanamkan di dalam segala yang diciptakannya. Manusia menemukan kebenaran, manusia merumuskan kebenaran, manusia mendapatkan kebenaran, dan akhirnya menghasilkan peradaban dan teknologi. Segala yang ada menghasilkan yang ada yang lain, itu disebabkan karena firman. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sejarah ini boleh ada, terjadi dari awal sampai akhir
oleh karena firman. Firman bukan saja menciptakan segala yang ada, tetapi juga menopang, memelihara, menjaga, mengembangkan yang ada itu menjadi ada sebagaimana adanya dengan sungguh-sungguh, dengan nyata jelas. Di dalam ayat yang keempat ditegaskan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam firman yang bersama-sama dengan Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pencipta yang memberikan hidup kepada seluruh ciptaannya, sehingga ada sistem kehidupan di dalam seluruh tatanan alam semesta, di dalam seluruh tatanan hidup di muka bumi ini, di dalam seluruh keberadaan manusia ada kehidupan, dan kehidupan itu diberikan, dinyatakan, digerakkan di dalam firman. Di luar firman tidak mungkin terjadi ada kehidupan, dan tidak mungkin ada sistem kehidupan. Hanya satu-satunya yang menggerakkan segala sesuatu itu ada, yang menghidupkan segala sesuatu itu boleh terjadi, yang mengatur susunan tata surya, yang mengatur kehidupan daripada bumi ini, yang mengendalikan, memimpin, mengarahkan sejarah perjalanan hidup manusia, hidup bumi ini, hidup semesta alam ini adalah firman. Dan firman itu yang memberikan terang kepada manusia melalui hidupnya, maka manusia mengenal terang, memiliki terang, dan terang itu menyinari, menguasai kegelapan. Kalau kita hidup di dalam terang, kita hidup di dalam kebenaran, kita hidup di dalam firman, kita akan mengalahkan kegelapan. Kita akan menelan kegelapan. Cahaya terang dari firman itu memberikan kekuatan, kebenaran, kemenangan atas segala kegelapan. Dari 5 ayat yang kita sudah baca dan pelajari, saudara yang kekasih di dalam Kristus, maka kita perlu menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, adalah anak Allah yang ada, yang kekal. Kita boleh ada sebagaimana adanya oleh karena firman yang hidup, yang menghidupkan, yaitu anak Allah, Logos, yang memberi pencerahan pemikiran, yang memampukan kita menemukan kebenaran, yang mendorong kita mengalahkan kegelapan, dan kita menjadi anak-anak terang. Mari saudara yang kasih dalam Kristus, kita terus percaya, terus beriman, dan Anda dan saya, semua kita yang bisa percaya itu semata-mata karena anugerahnya. Anugerah Allah Bapa kepada kita yang memampukan kita, ditariknya kita untuk percaya kepada anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan melaluinya kita bisa memiliki relasi, hubungan dengan Allah. Dan kita memanggilnya Bapa kita yang di surga. Mari kita akan pelajari lagi pada video selanjutnya, dan kita akan terus pelajari lagi. Kalau saudara mendapatkan berkat dari video ini, silakan saudara berbagi dan menceritakan dan menyerahkannya kepada Tuhan, supaya melalui apa yang kita pelajari hari ini, saat ini, saudara mendapatkan pengenalan akan Tuhan Yesus yang lebih lengkap lagi. Pada video-video selanjutnya kita akan menelusuri lebih dalam lagi, lebih luas lagi, lebih utuh lagi tentang siapakah Yesus Kristus. Kalau saudara berkenan, silakan ikuti terus
penjelasan-penjelasan yang saya berikan. Jangan lupa subscribe dan jadilah berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.